Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga dapat berjumpa di bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini, yaitu di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, tanpa halangan suatu apapun. Salat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya membawakan sedikit materi tentang pendidikan akhlak melalui puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, inna bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Lalu bagaimana umat manusia di muka bumi ini memiliki akhlak yang mulia? Dan ini sudah dicontohkan oleh beliau sendiri bahwa beliau Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah sendiri sampai memuji beliau dalam Al-Quran. Namun yang Allah puji dari Rasulullah itu bukan dari ibadahnya. Padahal kita ketahui bahwa ibadah Rasulullah itu sangat luar biasa. Beliau sholat malam itu begitu lama sampai kakinya bengkak. Tapi bukan itu yang Allah puji dalam Al-Quran, melainkan yang Allah puji dari Rasulullah SAW itu adalah memuliakan akhlak beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama la'alla khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah sosok manusia yang begitu mulia akhlaknya. Maka kita sebagai umatnya harusnya menyontoh beliau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah-perintah agama, ritual-ritual ibadah yang sebenarnya hasil akhirnya pada amal ibadah tersebut adalah membentuk pribadi yang akhlakul karimah, membentuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya ada perintah puasa. Kita lihat bahwa ibadah puasa ini ternyata mendidik kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia. Apa di antaranya? Yang pertama, puasa melatih atau menanamkan perilaku atau sikap manusia untuk takut kepada Allah. Pengertiannya ialah komitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan diketahui orang banyak dan sendirian alias ikhlas. Dalam puasa, seseorang meyakini dan merasakan bahwa Allah memantau seluruh apa yang dilakukan seseorang seperti puasa, sehingga seseorang akan malu melanggar yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang. Keyakinan ini mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam relasi sesama makhluk, sehingga ia tidak akan khianat atau zalim terhadap orang lain, makan atau mengambil harta dengan tidak halal seperti korupsi, menyakiti orang lain atau perbuatan tercela atau merugikan orang lain. Yang kedua, melatih atau menanamkan kemampuan mengendalikan diri yang tercermin dalam sikap. Hal ini seperti kemampuan membatasi gerak nafsu syahwati yang ada pada seseorang dan mengarahkan nafsu sesuai ketentuan syar'i. Kemudian, kemampuan mengendalikan diri, tidak dendam, tidak memandang dirinya sebagai orang yang harus diperlakukan khusus atau meminta perlakuan istimewa. Yang selanjutnya, tidak mengatakan atau melakukan sesuatu kemudian menyesalinya.
mengontrol emosi dan tidak mengeluarkan suatu ucapan atau tindakan yang bakal mengakibatkan keburukan bagi orang banyak. Kedua, melatih atau menanamkan kemampuan pengendalian diri yang tercermin dalam sikap. Pertama, kemampuan membatasi gerak nafsu syahwati yang ada pada seseorang dan mengarahkan nafsu sesuai dengan ketentuan syar'i. Kemudian, kemampuan mengendalikan diri, tidak dendam, tidak memandang dirinya sebagai orang yang harus diperlakukan khusus atau meminta perlakuan istimewa. Selanjutnya, keinginan untuk berprestasi atau berkarya bukan mengejar perhatian orang lain semata. Hati-hati dalam membuat sesuatu pilihan dan tidak mengambil resiko di luar kemampuan dirinya. Tidak mengatakan atau melakukan sesuatu kemudian menyesalinya. Lalu mengontrol emosi dan tidak mengeluarkan suatu ucapan atau tindakan yang bakal mengakibatkan keburukan bagi orang lain. Yang ketiga, menanamkan kasih sayang dan humanis, syafaqah dan rahmah. Syafaqah dan rahmah merupakan salah satu ciri orang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an tentang la'allakum tattaqun. Syafaqah dan rahmah merupakan kemampuan seseorang dalam berhubungan antar pribadi, yaitu kemampuan memperlakukan orang lain dengan baik, persahabatan, cinta kasih yang dicirikan antara lain dengan sikap yang diperlakukan hangat menghadapi orang lain, bersedia berbagi, pemurah hati, baik terhadap orang lain, membantu orang lain, penuh perhatian kepada orang lain, memahami perasaan orang lain atau empati, serta peduli terhadap mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Yang keempat, melatih kesabaran. Saum adalah nifsu sobri atau perwujudan kesabaran. Islam mengajarkan umatnya berperilaku sabar. Siapa mereka? Orang-orang yang sabar dan tangguh mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta tabah menghadapi musibah. Juga orang sabar adalah mereka yang tahan banting dan tidak mengenal putus asa dalam mengajak dan menebarkan kebajikan. Yang kelima, puasa itu melatih atau menanamkan sikap istiqomah atau konsisten. Orang istiqomah yaitu yang berpegang teguh kepada akidah tauhid, konsisten taat kepada aturan Allah dan menjalankan perintahnya, ikhlas dalam menjalankan agama, menggunakan ilmu sebagai dasar amaliyah dan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Yang keenam, puasa melatih atau menanamkan sikap amanah. Dalam tafsir Ar-Razi, amanah dimaknai sebagai at-tauhid, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, memanfaatkan anugerah Allah seperti anggota badan, harta, benda, atau kebaikan. Amanah antar pribadi dan pemimpin yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti transaksi, kegiatan masyarakat, pekerjaan, dan sejenisnya, termasuk berlaku adil dan berbuat untuk kemaslahatan umat dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Serta amanah terhadap ulama adalah tidak membawa umat kepada ta'assub, tetapi membawa umat pada etikat dan amal yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat, dan melakukan zalim. Yang terakhir, pengendalian diri. Ya, puasa itu kemampuan untuk memaafkan perbuatan zalim serta akhlak mulia yang merupakan parameter ketakwaan seseorang. Ramadan datang untuk mendidik kita agar hidup dan berakhlak baik sepanjang masa dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki akhlak-akhlak generasi kita. Mari kita sama-sama kita perbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga akhlak-akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, dan semoga kita dijauhi dari akhlak tercela dan semakin memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Apabila ada kata saya yang salah, itu datangnya memang dari saya sendiri, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan dari tingkah laku dan tutur kata saya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan selalu istiqomah berada di jalannya.
Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.